Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi anggaran biaya non-produksi yang beranggotakan 1. Niken Indah dengan NPM 2010102038, kemudian Nur Rasyidah Basyasyah Putri NPM 2010102048 dan Nurmika Fauzia dengan NPM 2010102050. Pengertian biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi desain, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa merupakan biaya pemasaran atau penjualan. Contoh biaya penjualan mencangkup gaji dan komisi tenaga penjualan, iklan, pengundangan, pengiriman, dan pelayanan pelangganan. Anggaran penjualan. Anggaran biaya penjualan menurut Munandar adalah anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan bagian penjualan, serta bagian-bagian lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya penjualan, jumlah biaya penjualan, dan waktu atau kapan biaya penjualan tersebut terjadi, dan dibebankan yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya penjualan tersebut terjadi. 1. Biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan kegiatan pemasaran produk yang dihasilkan perusahaan. 2. Biaya-biaya dalam anggaran penjualan seringkali terkait dengan nilai dalam anggaran penjualan, misalnya komisi penjualan dan biaya transportasi penjualan. Biaya penjualan. 1. Biaya tenaga kerja bagian penjualan. 2. Biaya perjalanan, yaitu ada transportasi, penginapan, dan konsumsi yang terkait dengan penjualan atau pemasaran produk. Ketiga, biaya komisi, iklan, asuransi, pajak terkait dengan penjualan produk. 4. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh bagian penjualan. Bagian atau departemen yang bisa digunakan perusahaan antara lain 1. Bagian promosi, 2. Bagian transaksi, 3. Bagian ekspedisi, 4. Bagian purna jual, 5. Bagian pengembangan dan penelitian pasar. Pendekatan penentuan anggaran biaya penjualan. Untuk menentukan beberapa besarnya anggaran biaya penjualan, pada suatu periode terdapat digunakan beberapa pendekatan. 1. Persentase tertentu dari penjualan. Biaya penjualan ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari total penjualan. Penentuan persentase tersebut tergantung pada keputusan manajemen, kas yang tersedia, dan biaya penjualan pada periode sebelumnya. Kedua, jumlah tertentu untuk setiap unit penjualan. Dalam pendekatan ini, setiap produk dibebani sejumlah tertentu yang jumlahnya tidak sama untuk produk yang berbeda. Ketiga, berdasarkan keuntungan periode sebelumnya. Besarnya anggaran biaya penjualan periode yang tergantung pada keuntungan yang diperoleh pada periode sebelumnya. Keempat, berdasarkan Return on Investment atau ROI. ROI adalah suatu tingkat pengembalian investasi, yakni seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari penanaman investasi. Kelima, berdasarkan tingkat persaingan. Bila persaingan usaha dirasa relatif ketat, maka biaya penjualan pada periode yang akan dianggarkan lebih besar. Di sini ada soal tentang biaya khusus penjualan. Soal yang pertama, tentukan perilaku biaya dari masing-masing komponen biaya penjualan. Apabila biaya tersebut merupakan biaya semi variabel, pilihlah menjadi komponen biaya tetap dan variabel dengan metode titik tertinggi dan terendah. 2. Susun anggaran biaya umum dan biaya khusus
serta total biaya Departemen Penjualan untuk setiap bulan dengan hormat. Tabel yang pertama ada perilaku biaya. Biaya gaji untuk produksi 1 juta unit sebesar 45 juta rupiah. Biaya gaji untuk produksi 1.500.000 unit sebesar 67.500 rupiah. Biaya gaji masuk ke biaya tetap. Kedua, ada biaya alat tulis untuk produksi 1 juta unitnya sebesar 3 juta. Untuk produksi 1.500.000 unit, yaitu sebesar 4.500.000. Biaya alat tulis masuk ke biaya semi variabel. Ketiga, biaya depresiasi sediaan untuk produksi 1 juta unitnya sebesar 8 juta rupiah. Untuk produksi 1.500.000 unitnya sebesar 8 juta rupiah. Biaya depresiasi sediaan masuk ke biaya tetap. Keempat, ada biaya depresiasi kendaraan. Untuk produksi 1 juta unitnya sebesar 4.500.000 rupiah. Untuk produksi 1.500.000 unitnya sama masuk sebesar 4.500.000 rupiah. Untuk biaya depresiasi kendaraan masuk ke biaya tetap. Terus kemudian kelima ada biaya iklan untuk produksi 1 juta unitnya sebesar 50 juta rupiah. Untuk produksi 1.500.000 unitnya sebesar 75 juta rupiah. Biaya iklan masuk ke biaya tetap. Kemudian yang keenam ada biaya transportasi untuk produksi 1 juta unitnya sebesar 25 juta rupiah. Untuk produksi 1.500.000 unitnya sebesar 35 juta rupiah. Biaya transportasi masuk ke biaya variabel. Yang kedua, ada tabel formula metode titik tertinggi dan terendah. Biaya gaji, nilai Y-nya sebesar 45 juta rupiah. Untuk X-nya tidak diketahui. Kemudian biaya alat tulis, Y-nya sebesar 3X dan X-nya tidak diketahui. Biaya depresiasi sediaan, Y-nya sebesar 25 juta dan X-nya tidak diketahui. Biaya depresiasi kendaraan, Y-nya senilai 4.500.000 rupiah. Untuk X-nya juga tidak diketahui. Kemudian untuk biaya iklan, Y-nya sebesar 15 juta rupiah ditambah 60X. Untuk X-nya yaitu ada unit produksi. Untuk biaya transportasi, Y-nya sebesar 5 juta rupiah ditambah 20X dan X-nya adalah unit produksi. Selanjutnya adalah anggaran biaya umum Departemen Penjualan pada bulan Januari sampai dengan Desember. Di sini biaya makan sama yaitu 2.500.000. Kemudian biaya depresiasi juga sama pada bulan Januari sampai bulan Desember sebesar 6.667 rupiah. Kemudian biaya air listrik pada bulan Januari sebesar 3.499.474 rupiah. Kemudian pada Februari 2.972.286 rupiah. Kemudian Maret sebesar 3.121.284 rupiah. Pada bulan April sebesar 2.972.286 rupiah. Kemudian pada Mei 3.270.282 rupiah. Pada bulan Juni sebesar 3.121.284 rupiah. Pada bulan Juli 2.972.286. Kemudian pada Agustus sebesar 3.121.284. Pada bulan September sebesar 3.121.284. Kemudian pada bulan Oktober 2.892.89 rupiah. Pada November 3.041.087 rupiah. Pada Desember 3.350.000
Rp478. Kemudian biaya telepon dan faks pada bulan Januari sebesar Rp2.589.86.600. Pada bulan Februari Rp2.047.053. Pada bulan Maret sebesar Rp2.242.857. Pada bulan April sebesar Rp2.198.259. Pada bulan Mei sebesar Rp2.438.660. Pada bulan Juni sebesar Rp2.394.62. Pada bulan Juli sebesar Rp2.144.955. Pada bulan Agustus sebesar Rp2.243.857. Pada bulan September sebesar Rp2.394.62. Pada bulan Oktober sebesar Rp2.189.553. Pada bulan November sebesar Rp2.385.357. Pada bulan Desember sebesar Rp2.600.169. Kemudian yang terakhir biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan pada Januari menghasilkan Rp1.488.655. Kemudian pada Februari Rp1.254.349. Maret Rp1.320.571. Kemudian April sebesar Rp1.254.347. Pada bulan Mei sebesar Rp1.386.792. Pada bulan Juni sebesar Rp1.320.571. Pada bulan Juli Rp1.254.349. Pada bulan Agustus sebesar Rp1.320.571. Pada bulan September di sini Rp1.320.571. Pada bulan Oktober sebesar Rp1.218.706. Pada bulan November di sini sebesar Rp1.284.928.000. Pada Desember sebesar Rp1.422.435.000. Kemudian jumlah dari bulan Januari sebesar Rp10.044.661. Pada bulan Februari sebesar Rp9.440.355. Pada Maret sebesar Rp9.851.378. Pada bulan Mei sebesar Rp9.591.560. Pada bulan Juni sebesar Rp10.262.401. Pada bulan Juli jumlahnya adalah Rp10.002.583. Kemudian pada bulan Agustus sebesar Rp9.538.256. Kemudian pada bulan September Rp9.851.378. Kemudian bulan Oktober Rp10.200.583. Kemudian November adalah Rp9.467.500. Kemudian pada November Rp9.878.039. Pada Desember
yaitu 10.582.748. PT Kesatria Anggaran Biaya Departemen Administrasi. Untuk biaya gaji di bulan Januari sampai Desember hasilnya sama, 45 juta. Biaya alat tulis saya ambil dari bulan Januari senilai 9.664.913. Biaya departemen sedia itu dari bulan Januari sampai Desember hasilnya sama, 8 juta. Biaya departemen kendaraan dari Januari sampai Desember hasilnya sama, 4.500.000. Biaya iklan saya ambil dari bulan Januari 208.298.256 rupiah. Untuk biaya transportnya saya ambil dari bulan Januari itu 69.432.752. Jumlahnya di bulan Januari 344.895.921. Total umum dan khusus di bulan Januari 355.640.582. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.